Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Pada video kali ini kita akan ngobrol tentang berhenti mengeluh agar berkah selalu penuh. Mengeluh memang sifat dasar manusia pada umumnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwa manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir. Kalau mendapatkan kesulitan dia akan mengeluh. Kalau mendapatkan kemudahan, dia akan menahan diri atau kikir. Inilah sifat dasar manusia secara umum. Bukan berarti melegalkan atau kemudian menjadi dasar bahwa kita boleh mengeluh. Kalau kita ingin menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang di atas rata-rata, manusia yang lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada ridho Allah, maka lawan rasa mengeluh itu, berhenti mengeluh dari sekarang. Setidaknya ada dua hal penyebab mengapa kita mengeluh. Yang pertama adalah kurangnya kesyukuran kita kepada Allah. Dan yang kedua adalah kurangnya sabar kita kepada Allah. Kurang bersyukur, ada sedikit saja kekurangan, kita lupa bahwa Allah sudah memberikan yang banyak sekali buat kita. Ada sedikit sakit, kita lupa bahwa berpuluh-puluh tahun Allah telah memberikan sehat kepada kita. Ada sedikit kekurangan, harta misalnya, kita lupa bahwa selama ini Allah berpuluh-puluh tahun sudah memberikan nikmat harta yang begitu banyak. Yang kedua karena kurang bersabar. Betapa Allah memberikan kita nikmat dan juga pasti akan memberikan kita ujian. Ujian kesulitan dalam hidup, ujian sakit, ujian kekurangan, banyak sekali ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak sabar menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi berbagai kesulitan hidup, biasanya itu keluhan yang akan keluar. Sabari saja, pasti semuanya akan berakhir kok. Apa akibatnya kalau kita suka mengeluh? Pertama, melemahkan diri sendiri. Kita yang harusnya kuat karena keluhan kita akhirnya menjadi lemah. Lalu nyebelin orang yang mendengarnya. Kalau kita dengar orang yang suka mengeluh saja pekerjaannya, dalam hati kita ini orang nggak ada syukur-syukurnya. Betapa nyebelinnya orang itu. Kedua, mengeluh itu menutup pintu rezeki. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak, lebih berlimpah, kalau yang ada saja tidak kita syukuri? Bersyukur, yang kecil, yang besar, itu yang akan membuat Allah memberikan rezeki yang lebih banyak, lebih berlimpah. Dan ketiga, apa yang kita katakan itulah yang akan menjadi kenyataan. Kalau mengeluhkan misalnya, ya Allah kok hidup ini sempit, ya Allah kok hidup ini susah sekali, itu sebenarnya kita sedang berdoa, ya Allah mudah-mudahan hidupku susah. Hati-hati dengan apa yang kita keluhkan, apa yang kita katakan, karena itu akan menjadi kenyataan. Inilah 5 hal yang harus kita lakukan agar kita berhenti mengeluh.
Pertama adalah kita sadari bahwa Allah selalu akan memberikan ujian buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Surah Al-Ankabut ayat 2. Kita ngomong pengen sukses, pengen berhasil. Kita ngomong pengen jadi orang-orang yang kuat, yang kaya harta, kaya hati, kaya emosi, kaya spiritual, kaya iman. Allah akan menguji semuanya. Karena ujian itu adalah cara Allah membuat kita naik kelas. Jadi kalau ada ujian, disyukuri saja bahwa itu adalah cara Allah akan membuat kita menjadi lebih baik. Tidak perlu dikeluhkan, tidak perlu disesali. Apalagi suudzon sama Allah, Allah menginginkan yang terbaik buat kita. Hal kedua, kita yakini bahwa Allah tidak akan memberi beban yang tidak sanggup kita pikul. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada suatu kaum kecuali mereka mampu untuk memikulnya. Al-Baqarah 286. Pasti sudah ada takarannya. Apa yang kita terima sudah ditakar oleh Allah bahwa kita pasti akan sanggup untuk memikulnya. Jangan khawatir bahwa kita tidak sanggup. Pasti insya Allah kita akan sanggup karena Allah sudah menakar kemampuan kita. Yang ketiga adalah bertawakal, serahkan semuanya pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ali Imran ayat 159. Kalau kita sudah serahkan semuanya pada Allah, kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah, apapun ketentuan itu. Jadi tidak ada ceritanya kita akan mengeluhkan apa yang sudah ditakdirkan pada kita, karena kita yakin Allah, kita serahkan semuanya pada Allah. Allah yang menentukan yang terbaik buat kita semuanya. Semua sudah benar adanya, tidak ada yang salah dari ketentuan Allah. Yang keempat adalah selalu ingat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ar-Ra'd ayat 28. Kita mengeluh karena kita lupa kepada Allah. Kita mengeluh karena kita jauh dari Allah. Kita mengeluh karena iman kita menipis, keyakinan kita berkurang kepada Allah. Maka disitulah kita zikir kepada Allah itu menjadi sangat penting. Selalu ingat bahwa Allah Maha Kuasa, selalu ingat bahwa Allah Maha Besar. Zikir dalam solat-solat kita, zikir dalam doa-doa kita, zikir dalam bacaan Al-Quran kita, berdialog kepada Allah. Tumpahkan semua rahasia, tumpahkan semua masalah. Hati insya Allah akan menjadi tenang. Dan terakhir, kita yakin bahwa sesuatu itu, kesulitan itu akan selesai, akan ada jalan keluar, akan menjadi indah pada waktunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kita yakin bahwa pasti ada jalan keluar terbaik yang Allah siapkan buat kita. Kalau kita terus berusaha, kita terus berdoa, kita terus bekerja keras, Allah pasti akan menunjukkan kemudahan
Allah pasti akan menunjukkan jalan keluarnya. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Demikian 5 hal agar kita berhenti mengeluh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.